silakan nanti dikonfrontir dengan Pak Marji dan juga official Timnas bahwa yang berkuasa itu di Timnas itu adalah 2S yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu. Iyalah. Iyalah apa? Iya, kalau kita lihat Esko-nya itu ikut nyanyinya orang Jawa dulu. Itu Yon bandul, ojo tiba-tiba sumur, tiba ndukur kasur. Jadi Artinya, para Esko itu takut kalau dia mengatakan seperti yang Andre tadi bilang. Ada 2 orang. ya, yang inisial S tadi. Iya, itu. Ternyata dia buka dulu ya toh. Iya. Loh kok bisa? Kok ada Esko kok? Ada orang luar ikut terlibat di dalam situ. Kalau saya bilang nggak ada potensi, nggak mungkin. Wis, sudah menjawab bro. Potensi sih ada lah. Ada ya, probabilitasnya. Ya di dunia ini apapun potensi ada dong. Maksudnya apapun Ini jawaban bisa terjadi. diplomatis banget ya. Apapun bisa terjadi gitu kan. Ya mungkin, tapi mungkin bakal jadi banyak syarat. Karena digituin kemarin. Jadi kemungkinan dia balik tapi menetapkan banyak syarat ya. Mau nggak memenuhi syarat itu semua. Ya. Ya, kembali di interupsi pemirsa, tadi kita sudah saksikan ya, JJ sudah sempat ngomong. Kemungkinan itu ada, bisa jadi Sintayong juga akan kembali lagi melatih timnas, bisa jadi ada pilihan pelatih yang lain. Nah, saya kembali ke Bang Andre. Bang Andre, dalam keterangan tertulis PSSI hari ini mengatakan bahwa pengakhiran pemutusan kerjasama ini dengan memperhatikan dinamika internal. Bang Andre, sebenarnya mengartikan dinamika internal ini seperti apa, Bang Andre? Ya memang banyak masalah memang selama Patrick Kluivert itu memimpin PSSI. Misalnya contoh ya, kita semua tahu manajer timnas itu namanya Pak Marji, Pak Sumarji. Beliau bukan hanya manajer timnas tapi exco PSSI, juga ketua BTN. Tapi faktanya ini saya bilang silakan nanti dikonfrontir dengan Pak Marji dan juga official timnas bahwa yang berkuasa itu di timnas itu adalah 2S. Yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, 2S ini yang mengontrol timnas. Pak Marji itu dibutuhkan di saat misalnya lagi ada masalah, disuruh ngomong menghadapi wartawan. Tapi timnas sendiri dipimpin dan dikuasai oleh 2S ini. 2S itu siapa Bang Andre? Satu kan udah saya bilang, ada orang Maroko, kan sudah saya spill itu, orang Maroko, agennya Patrick Kluivert. Satu lagi perempuan orang Indonesia. Oke. Gitu loh. Dan itu kemarin di Instagram saya kan sudah saya posting bukti bahwa pernyataan saya itu nggak omong-omong atau hoax. Ada dong di posting yang di Instagram saya, daftar namanya ada kok. Bahkan saya belum posting sebenarnya tuh daftar susunan pemain kursi cadangan itu. Bagaimana si Sofyan itu, siapa? Sofyan. Iya, Sofyan itu kursinya lebih jago daripada Pak Marji. Seharusnya kan manajer tuh duduk sebelah pelatih ya. Nah, yang duduk sebelah pelatih itu ya Sofyan. Pak Marji manajer timnas duduk tuh di ujung dekat kitman itu. Jadi kan luar biasa kehebatannya saudara Sofyan ini gitu lah. Inilah fakta-fakta. Bahkan tim podcastnya yang viral itu sesaat Indonesia sebelum lawan Irak setelah kalah lawan Arab Saudi, ada 2 pemain timnas kita ajak podcast itu tanpa izin Pak Marji. Izinnya adalah 2S ini. Jadi inilah fakta-fakta kenyataan. Mungkin zaman Pak Jamal Aziz jadi exco nggak ada tuh manajer PS itu benar-benar bertanggung jawab penuh, ya kan? Kalau sekarang ada manajeran di atas manajer resminya. Itulah fakta-faktanya, dan alhamdulillah sekarang kan sudah selesai ya. Patrick sudah out, Sofyan sudah out, dan tentu ke depan ya saya rasa tidak mungkin ada lagi, mudah-mudahan tidak ada mungkin lagi ada manajer-manajeran di atas manajer resmi PSSI. Saya sengaja bikin pernyataan ini, membocorkan ini dalam rangka evaluasi, bukan karena ingin bikin gaduh, karena bukan ingin memecah belah, tapi sekali lagi saya bicara setelah timnas gagal. Ya, ya bukan karena ini penting juga, karena narasi sempat bagi pembela Kluivert dulu ini mau bikin gaduh, ingin memecah belah. Ini kita kan ini mengajak evaluasi. Kita bicara setelah
timnas gagal. Baik, Bang Gitu Andre. loh. Oke, baik. Saya garis bawahi evaluasi ini juga penting dan itu harapan kita semua. Terima kasih banyak, Bang Andre sudah bergabung di Ya, Interupsi. terima kasih. Bang Andre, Saya pamit dulu. selamat malam. Terima Sehat kasih selalu, Bang Andre. semua. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Andre. Nah, ini penting. Apakah kemudian pemecatan Patrick Kluivert menjadi langkah awal dari evaluasi sepak bola menyeluruh yang memang kita tahu Presiden Prabowo menaruh perhatian sangat dalam. Bung Kesit, analisis Anda. Ya, Bung Davi, saya ingin menggarisbawahi dulu ya. Tadi saya sempat tergelitik juga nih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Budi ya. Ini sebenarnya dipecat atau enggak sih, Bud? Kalau saya ngelihatnya ini akhiran kerjasama ya. Iya, katanya. mengakhiri kerjasama secara baik-baik. Ya, Mungkin itu second hand gitu kira-kira ya. oke. Iya, jadi tapi apapun alasannya ya, entah itu dipecat atau mengakhiri kerjasama, yang jelas bahwa Patrick Kluivert sejak siang tadi sudah bukan lagi pelatih timnas Indonesia. Ya pertama-tama ini menurut saya keputusan yang pas, keputusan yang tepat yang dibuat oleh PSSI ya. Terlepas bahwa keputusan itu yang saya dengar juga tidak melalui rapat Exco ya. Mungkin Pak Erik langsung yang ngomong dengan Patrick Kluivert di Belanda sana untuk kemudian menyatakan kerjasama berakhir. Saya nggak tahu apakah itu ada kompensasi yang harus dibayarkan atau enggak. Tapi sejatinya kalau kerjasama itu diputus secara baik-baik, kedua belah pihak sepakat menerima, harusnya nggak ada kompensasi. Jadi duitnya nggak kebuang-buang gitu lah. Mendingan buat pembinaan, gitu Pak Jamal ya? Iya, setuju. Jadi itu yang saya lihat ya. Tapi kalau terkait dengan dinamika di internal ya, ini kan jadi bias nih. Internal yang mana gitu? Internal di PSSI. Kalau di masyarakat sepak bola sudah pastilah kita tahu memang tuntutannya pada saat ini adalah bagaimana PSSI segera melengsarkan Patrick Kluivert dan sekarang sudah terbukti. Apakah di internal PSSI juga kemudian di kalangan exco-nya terjadi quote and quote perpecahan ya karena adanya keputusan yang mungkin exco-exco yang lain tidak tahu dan tahunya mungkin lewat Instagramnya PSSI atau lewat media gitu, saya nggak tahu, tapi yang jelas bisa saja dinamika internal itu juga terjadi di tubuh Exco PSSI. Oke, bisa saja kemungkinan itu terjadi ya. Nah, saya ingin ke supporter. Bagaimana melihat pemecatan atau pengakhiran kerjasama Patrick Kluivert? Apakah puas? Ya, kalau kita melihat bahwa pemecatan ini adalah bentuk permintaan maaf dari PSSI, terutama Erick Thohir ya, untuk ketidakpuasan masyarakat ketika timnas gagal ke Piala Dunia. Ini permintaan maaf atau jangan-jangan ini juga sebagai alat untuk mengalihkan. Tadinya kan desakan masyarakat ini nggak cuma ke Patrick Kluivert gitu. Ini ada juga tagar Erick out gitu ya. Itu banyak sekali beredar. Nah, jangan-jangan untuk mengalihkan itu, gitu. Itu yang menjadi pemikiran kami. Tapi kalau misalnya di tagar Erick out ini semakin menguat, saya pikir ini adalah suatu kewajaran karena perlakuan dari Erick Thohir tidak mengelola liganya secara benar, lalu juga pembinaan usia muda juga tidak benar gitu ya, kita lihat lebih fokus pada timnas, yang fokus kepada timnas saja timnasnya gagal ke Piala Dunia. Nah ini yang kita lihat tagar Erick out ini saya pikir wajar, suatu hal yang jadi Anda belum puas ketika Kluivert dipecat? Belum puas karena kita ngelihat bahwa dari sisi PSSI-nya sendiri ini juga harus dibenahi gitu, termasuk juga mungkin dari Erick Thohirnya sendiri, apakah memang harus out atau seperti apa? Oke, baik. Jangan-jangan apa yang dikatakan Bang Budi tadi, Erick Thohir meninggalkan sebuah luka. Nah, apa sih sebenarnya yang tadi Anda katakan meninggalkan luka? Yang membuat luka itu adalah ketika kita masuk round 4, harapan masyarakat ini kan tinggi dengan adanya pergantian pelatih. Tapi jangankan lolos, mendapatkan poin aja enggak. Yang lukanya kan di situ. Harapan kita kan kita bisa penentuan lolos tidak lolosnya ke round 5 atau ke Piala Dunia langsung itu di pertandingan terakhir, pertandingan ketiga. Tapi nyatanya di pertandingan kedua kemarin kita sudah selesai, tidak menang 2 kali, selesai. Jadi di pertandingan ketiga, pertandingan antara Arab lawan Irak itu udah nggak berpengaruh lagi nasibnya. Jadi kita nggak bisa menggantungkan harapan lagi ketika kemarin kita sudah kalah 2 kali. Inilah yang saya sebut itu luka itu kayaknya membekas sehingga badai tsunami yang kalau bahasanya Bang Andre itu terjadi. Makanya ada 3 tagar pada saat kemarin itu kan ada Patrick out, ada Erick out, sampai Arya out. Nah pertanyaannya selanjutnya ketika ini bicara masalah memuaskan, apakah dengan menghentikan Patrick sebagai pelatih itu bisa memuaskan dahaga
seluruh masyarakat sepak bola? Ya. Apakah harus Eric out juga? Apakah seluruh kroninya di dalam harus out juga? Ini kan harus menjadi kita coba setback lagi ke belakang. Dalam 10 tahun perjalanan PSSI pasca dualisme, Pak Jamal sebagai saksi sejarah juga dan pelaku sejarah, pasca Johar Arifin Hussein sebagai Ketua Umum PSSI, ini tidak pernah ada Ketua Umum PSSI yang genap satu periode 4 tahun. Johar Arifin 2016 terpilih di Ancol, 2019 akhirnya mundur karena kasus mafia bola. Digantikan oleh Pak Iwan Bule 2019 akhirnya turun juga karena tragedi Kanjuruhan. Sekarang Erick Thohir memasuki fase krusial nih. Di 2025 menuju 2006. Ya. 2027 eranya pergantian. Dan ini semacam ada sebuah tradisi yang menurut saya saya melihat di Football Family, nggak boleh nih ada ketua umum yang genap satu periode. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ketua umum saat ini Erick Thohir sejelek-jeleknya dia, ini sudah membawa tim nasional kita ke arah yang sejauh ini. Round 4 Piala Dunia. Dan akhirnya saya khawatir energi positif dari masyarakat sepak bola yang ingin adanya perubahan positif ini ditunggangi oleh orang-orang yang memang ingin menggantikan Erick Thohir. Bang Jabal, Anda sepakat soal itu? Jadi agak susah ya mementahkan Mr. Budi ini. Karena dia ini kan founder football institute ya kan itu. Kalau saya bilang sebetulnya enteng-entengan aja ini. Ya, enteng-entengan aja. Ini harapan sudah sirna. Ya, kalau orang Jawa Timur bilang kembang jagung diputik Cino, barang wis kadung dikapakno. Apa artinya itu? Ya, udah nggak bisa diapa-apain. Ya, nggak bisa diapa-apain. Mau bicara apa? Kita itu punya harapan ya kemarin itu lawan Arab, lawan Iran. Ini 280 juta ekspektasinya, wes insya Allah gol. Di persentasenya semuanya itu sudah insya Allah gol. Gitu, saya ya pribadi, insya Allah gol ini gitu. Nomor 2, saya punya pemimpin di Republik namanya Prabowo yang begitu antusiasnya dia. Waduh, mudah-mudahan dengan posisi saya sebagai presiden, Indonesia bisa melangkah menuju ke Piala Dunia. Iyalah apa? Iya, kalau kita lihat eskonya itu ikut nyanyinya orang Jawa dulu. Itu Yon bandul, ojo tiba sumur, tiba dukur kasur. Jadi Artinya, para esko itu takut kalau dia mengatakan seperti yang Andre tadi bilang. Ada 2 orang. Ya, yang inisial S tadi. Iya, itu. Ternyata dia buka dulu ya toh. Iya. Lu kok bisa? Kok ada esko kok? Ada orang luar ikut terlibat di dalam situ. Jadi exco-nya tidak bekerja menurut Anda? Bukan tidak bekerja, ya itu tadi Yon bandul. Tidak mau jatuh ke sumur, itu maunya jatuh di atas kasur. Jadi walaupun jatuh mesti bisa menapas lah, kan begitu. Kalau seperti ini terus-terusan di manage PSSI seperti ini, gitu. Ini seperti yang saya masih zaman saya esko, saya bilang, ini kalau sepak bola tetap seperti ini seperti boneka cantik dari India. Baik. Bung Kisit. Iya. Silakan. Iya, jadi kalau saya melihat atau mencermati ya dalam atau pasca kegagalan tim Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Memang saya melihatnya juga ekspektasinya terlalu berlebihan ya. Kemudian pengharapan masyarakat Indonesia itu kan tinggi banget. Betul. Nah, sayangnya semakin tinggi pengharapan masyarakat itu, ya menurut saya juga ini salahnya PSSI yang terus dijijeli ya dengan impian-impian yang bahwa tim ini bakal lolos, tim ini bakal lolos. Padahal kalau kita flashback lagi, kan sebelumnya pernah dikatakan bahwa sebenarnya targetnya 2030. Iya kan? Piala Dunia 2030. Tapi narasi itu tidak terus dibangun. Ya, yang dibangun ketika tim nasional seperti ada optimisme untuk bisa melangkah lebih jauh. Kemudian dibangunlah di situ. Target kita lolos, lupa dengan yang 2030-nya. Jadi supporter dan masyarakat sudah terlanjur terbuai begitu ya dengan target-target yang disampaikan oleh PSSI. Pemirsa, jangan kemana-mana, interupsi segera kembali.